Selamat siang, teman mahasiswa program studi bisnis digital kelas C ya. Kelas C, ya, sebelum mulai saya ingin teman-teman untuk on kamera. Kameranya on, agar saya bisa mengenal wajah dari mahasiswa saya. Silakan kameranya untuk sementara di-on-kan. Oke, masih banyak yang belum on. Oke, baik teman-teman. Selamat datang di mata kuliah. Kalau di Siakat tertulisnya Feasibility Study of Business ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tentunya kalian tahulah studi kelayakan bisnis ya. Nah, selama satu semester Anda akan apa dibimbing di mata kuliah ini oleh saya dan juga saya ditemani oleh Ibu Ilza Sabrina ya. Nanti bergantian kalau saya sibuk dalam arti tidak sempat mendampingi Anda ketika di perkuliahan ini, Ibu Ilza yang akan masuk ke kelas ya. Eh, Mata kuliah ini kalau sebetulnya di prodi lain itu SKS-nya sebanyak 3 SKS ya, tapi nampaknya di bisnis digital hanya 2 SKS. Ini kan hanya persoalan eh, waktu saja setiap pertemuannya ya. Kalau 3 SKS kan berarti hampir 150 menit. Nah, tapi kalau 2 SKS itu berarti hanya 90 menit, berarti 1,5 jam. Nah, mata kuliah ini sebenarnya ingin apa ya, membekali sikap, pengetahuan, dan keterampilan bagaimana menyusun studi kelayakan usaha. Atau seringkali juga kita dengar studi kelayakan proyek. Apapun aktivitas yang spesifik yang Anda akan lakukan, yang perusahaan Anda akan lakukan, tetapi ini merupakan sesuatu yang baru, bisnis yang baru kah, proyek yang baru kah, gitu ya, itu biasanya perusahaan akan membentuk tim yang nantinya bertugas untuk menyusun studi kelayakan bisnis ini. Karena inti studi kelayakan bisnis ini adalah eh, kita melakukan penelitian dari berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis itu sampai hasil penelitian itu menggait kita apakah investasi ini layak atau tidak. Kalau layak, oke, kita lanjutkan. Kalau tidak, sudah selesai. Acap kali kita sering melihat misalkan, kenapa satu bisnis orang baru didirikan tiba-tiba nggak berjalan lama lah, hitungan hari atau hitungan minggu itu sudah kolaps misalkan. Bisa saja terjadi itu karena di awalnya si pemilik bisnis tidak membuat studi kelayakan dulu dengan berbagai alasan, misalkan mahal lah kalau harus bayar konsultan untuk membuat studi kelayakan bisnis, atau tidak punya waktu lah gitu. Banyak kan bisnis yang baru berjalan kemudian tiba-tiba
sebelum, kalau ukuran saya bisnis yang bagus itu adalah bisa melewati masa kritis 3 tahun. Ya. Jadi kalau bisnis itu bisa berjalan setelah 3 tahun itu masih survive, itu bagus bisnisnya. Tapi kebanyakan ya, bisnis baru itu belum sampai 3 tahun itu sudah pada bangkrut semua. Ya. Jadi salah satu penyebabnya adalah si pemilik bisnis atau foundernya tidak membuat studi kelayakan terlebih dahulu. Ya. Coba Anda bayangkan misalkan Anda mau investasi 1 miliar sebuah proyek atau untuk sebuah bisnis baru. Anda nggak mau membayar konsultan yang kita tugaskan untuk membuat studi kelayakan bisnis, padahal biaya untuk konsultan itu misalkan 50 juta lah untuk buat dokumen studi kelayakan bisnis. Untuk meng-guideline kita, apakah benar-benar investasi ini layak atau tidak. Gitu kan? Karena tidak mau, Anda mempertaruhkan resiko kehilangan 1 miliar. Karena tidak mau bayar biaya kos untuk membuat studi kelayakan, Anda sudah ngapain daripada 50 juta kan sayang. Ini saya yakin 1 miliar ini akan menghasilkan return sekian persen misalnya setahun. Ternyata bisnis tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Kompleks. Ya. Jika Anda tidak tahu tentang aspek yuridis, Anda tidak tahu tentang aspek finansial, Anda tidak tahu tentang aspek manajemen dan organisasinya, Anda tidak tahu aspek pasarnya, resiko menanamkan atau berinvestasi 1 miliar itu sangat tinggi untuk bisa lose your money. Jadi lebih baik membayar 50 juta, kalaupun nanti investasinya ternyata dinyatakan tidak layak oleh konsultan, ya kan rugi hanya 50 juta. Dibandingkan kalau Anda nggak melakukan studi kelayakan, Anda tanam 1 miliar, jebol, Anda rugi 1 miliar. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, studi kelayakan ini penting, supaya Anda jangan sampai salah di dalam mengambil keputusan, terutama terkait dengan investasi. Investasi itu bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk proyek, bisa juga dalam bentuk bisnis. Dan jangan berpikir bahwa kalau judulnya itu studi kelayakan bisnis, maka hanya dipakai untuk kepentingan bisnis, tidak juga. Ya. Untuk proyek-proyek sosial, Anda juga harus membuat studi kelayakan bisnis. Ketika Anda mengajukan pinjaman hibah ke luar negeri, Anda juga harus buat studi kelayakan bisnis. Jangan berpikir gedung 4 tower yang baru yang dibiayai oleh Saudi Fund Development itu tanpa studi kelayakan bisnis. Tidak mungkin. Saya membuat studi kelayakan visibility study untuk pinjaman dari Saudi Fund Development itu 4 gedung, 5 gedung kan. Itu cukup menyita waktu saya juga gitu. Menyita waktu dan harus detail gitu karena pihak Saudi Fund tidak akan berani menanamkan menggulirkan uangnya ke pemerintah Indonesia untuk membangun 5 tower di UNC itu kalau dia tidak baca atau dokumen yang disubmit oleh UNJ itu biasa-biasa saja. Jadi saya membuat visibility study-nya itu sangat detail gitu, sehingga ketika saya paparan mereka setuju. Nah, itu pentingnya. Padahal ini kan bukan proyek bisnis. Ini proyek pendidikan tinggi, proyek sosial lah bisa. Untuk kepentingan peningkatan kualitas akademik di UNJ. Jadi dasar saya itu pakai patokan aspek-aspek yang saya lakukan. Ini mirip seperti Anda sudah pernah dapat mata kuliah metodologi penelitian belum? Belum, Pak. Belum ya. Ya, Anda mirip skripsi.
skripsi itu kan laporan akhirnya. Tapi dalam membuat skripsi itu Anda melakukan penelitian kan? Ada masalahnya apa? Kemudian Anda coba jawab masalahnya, ya. Pertanyaan penelitian seperti apa? Kemudian Anda membangun hipotesis, gitu kan? Hipotesisnya itu kemudian diuji berdasarkan data yang Anda terima kumpulkan di lapangan, gitu kan? Jadi kesimpulannya hipotesisnya diterima atau ditolak kan gitu. Sama dengan studi kelayakan bisnis. Kita melakukan penelitian dari berbagai aspek, di ujung-ujungnya adalah apakah bisnis ini layak untuk dijalankan atau ya. Nah, itu nanti kita akan lebih lanjut bicara tentang uh, studi kelayakan bisnis. Nah, teman-teman, tadi mungkin sudah saya share ya materi RPS dan PPT materinya. Jadi, ini selalu saya di dalam perkuliahan itu mahasiswa yang aktif dibandingkan dosen. Dosen itu hanya mendampingi saja. Jadi nanti ada 8 PPT kalau tidak salah ya. Kalau pendahuluan kan nggak usah, itu porsinya saya di awal perkuliahan ini. Jadi 8 PPT yang masing-masing PPT ini harus dipresentasikan oleh kelompok. Jadi nanti saya pengantar saja karena juga saya lagi ada hadapi asesor atau akreditasi. Nanti membagi kelompoknya dengan bisa saja ya. Ini ada 33 kan mahasiswanya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, 33 dibagi 8 berarti ketemu berapa? 4, Pak. Ada 4, ada yang 5 lah gitu. Iya. Ya, 4 atau 5. Nah, 8 kelompok ini masing-masing kelompok harus mempresentasikan satu PPT. Misalkan kalau Anda lihat kan di situ ada aspek yuridis misalnya. Ya. Jadi kelompok aspek yuridis itu mempresentasikan dengan catatan PPT itu kan PPT standar yang saya buat gitu. Nah, Anda kembangkan lebih lanjut. Saya ingin kelompok Anda menampilkan apa namanya, case study lah, case study. Misalkan ada kelompok yang bicara tentang aspek yuridis, setelah disampaikan materi, nah Anda ungkap gitu ya, atau Anda paparkan studi kasus yang terkait dengan aspek yuridis tadi. Misalkan Anda mengangkat case-case terkait dengan satu usaha, satu UMKM yang memiliki kendala terkait dengan aspek yuridis. Karena kan misal kelemahan UMKM kita kebanyakan tidak menggunakan badan hukum. Ya. Karena dianggap badan hukum itu seperti PT itu kan mahal. Ya. Seperti CV itu kan mahal, harus melalui taris segala macam, gitu kan. Itu biasanya kendala untuk teman-teman UMKM yang skala kecil lah, ya. skala mikro atau skala kecil gitu. Jadi persoalan apa namanya biaya untuk membuat badan hukum itu seringkali menjadi kendala untuk UMKM. Nah, hal yang seperti itu Anda angkat. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ada kalanya juga setelah badan hukum ada, urus perizinannya susah. Terlalu birokratis misalnya. Dan ya kenal di Indonesia kalau ngurus perizinan itu dari meja ke meja mesti ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu juga yang menyebabkan UMKM kita tuh enggan untuk mengurus perizinan. Nah, padahal bentuk badan hukum maupun perizinan itu mereka tidak pernah berpikir itu penting untuk mereka bisa berkembang lebih lanjut. Betul nggak? Coba kalau mereka kekurangan modal, permintaan banyak, order banyak, dia harus siapkan produksi tapi modal kerja kurang, dia harus pinjam ke bank. Nah, bank biasanya lebih percaya kepada satu bisnis yang punya badan hukumnya, karena lebih jelas tanggung jawabnya.
Tapi kalau misalkan perorangan, silakan aja UMKM ke pinjol. Tapi berapa tingkat ya, ya yang harus Anda cover untuk melalui pinjol-pinjol ilegal ini. Ya. Nah, itu yang Anda harus kupas ya. Kelompok itu tadi. Oke, ini sepintas dulu. Jadi saya share dulu. Ya, jadi materi-materi yang sudah saya download di website saya itu ada RPS, rencana perkuliahan. Ya. Meskipun di situ tertulis 3 SKS karena memang saya buatnya untuk 3 SKS sih. Tapi kalau prodi apa namanya bisnis digital, nanti Bu Filzah tolong di apa edit ya, sesuaikan jumlah SKS-nya dan nama dosennya. Kemudian di sini juga Anda bisa download PPT ya, dari setiap materi. Paling tidak kan tadi saya katakan ada 8 materi ya. Pengantar studi kelayakan bisnis, aspek yuridis, aspek teknis, aspek pasar, aspek finansial, manajemen dan organisasi, dan juga aspek sosial dan aspek lingkungan. Ya. Nah, setelah minggu depan mungkin materi pengantar studi kelayakan kelompok 1 memaparkan studi kelayakan, pengantar studi kelayakan, dan jangan lupa disertai dengan apa namanya case study ya, study yang bisa dijadikan ajang untuk kita berdiskusi. Nah, kemudian Anda isi WIS misalkan di sini, WIS di sini. Ini hanya sekedar untuk refleksi saja, seberapa untuk mengetahui dasar pemahaman Anda terkait dengan studi kelayakan bisnis itu sendiri. Nah, di sini juga ada case-case, ya. Case satu yang harus Anda selesaikan. Ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya kelompok khusus tadi ini. Jadi pastikan Anda atau kelompok Anda ini menyelesaikan kasus-kasus 5 kasus yang ada di sini. Ya, 5 kasus. Nah, kemudian ada materi suplemen dalam bentuk video maupun podcast yang silakan bisa Anda klik di sini ya. Itu nanti ada podcast-podcast terkait dengan materi-materi yang ada di studi kelayakan bisnis. Nah, sedangkan ujian tengah semester ini enggak ini yang dulu ya. Dulu, yang UAS juga yang dulu. Jadi sebetulnya UTS-nya itu nanti itu adalah setiap mahasiswa diminta untuk membuat dokumen studi kelayakan bisnis. Dokumen studi kelayakan bisnis itu untuk UTS. Kemudian untuk UAS, UAS ini kelompok yang sudah terbentuk itu mengobservasi UMKM. Mengobservasi salah satu UMKM, terserah industrinya, terserah sektornya. UMKM itu pemiliknya Anda wawancarai. Anda wawancarai terkait dengan 7 aspek ini. Yuridis, teknis, pasar, finansial, manajemen, aspek sosial, aspek lingkungan. Apa yang mereka lakukan dari 7 aspek ini. Sehingga Anda punya gambaran. Oh, bisnis ini bisa bertahan sampai saat ini, gitu ya. UMKM ini sampai bisa bertahan sampai saat ini, itu dikarenakan mereka misalkan dari aspek yuridisnya bagaimana, dari aspek teknisnya bagaimana, dari aspek pasar pemasarannya bagaimana, dan seterusnya. Ya. Nah, itu diwawancarai, videonya berdurasi 10 menit. Nah, nanti hasil wawancara dan video
tersebut kelompok akan presentasikan setelah nanti UTS. Ya, setelah UTS nanti ada kelompok ini yang 8 ini mempresentasikan hasil observasi dan wawancara lapangan dalam video dan juga bentuk presentasi Anda gitu ya. Dalam bentuk PPT lah, kira-kira hasil observasi Anda itu seperti apa ya dari UMKM tersebut. Paham ya? Jadi UTS itu biasanya untuk individu membuat studi kelayakan usaha, kira-kira apa sih Anda mau buka usaha apa gitu loh. Ya, punya ide mau buka usaha apa setelah nanti selesai dari Fakultas Ekonomi, Anda mau buka usaha apa dan Anda diminta untuk menyusun studi kelayakan usahanya. Nah, karena tentunya ketika UTS Anda kan sudah mempelajari ini seluruh aspek ini di dalam menyusun studi kelayakan usaha. Ya. Oke. Jadi saya pikir itu untuk rencana perkuliahan kita. Rencana perkuliahan ini dan berikutnya saya share. Oh ya, saya klik ini. Ini juga masih belum di ini. Harusnya ditambah dengan bisa ya. Oke, teman-teman. Jadi tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan dalam memahami studi kelayakan bisnis dan penerapannya dalam kehidupan praktis. Yang dimaksud kehidupan praktis adalah kehidupan ketika misalkan Anda bekerja di satu perusahaan, lalu terlibat sebagai tim yang diminta oleh perusahaan untuk menyusun dokumen studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan proyek. Nah, mata kuliah ini membahas tadi berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis, cakup pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, finansial, organisasi dan manajemen, persaingan dan sosial ekonomi, yuridis atau hukum, dan aspek kajian AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan. Pembelajaran variasi lah, serama maupun penugasan berbasis proyek tadi. Jadi untuk project based learning-nya, itu tadi Anda mengobservasi UMKM dan mewawancarai UMKM tersebut, lalu format akhirnya itu dalam bentuk video wawancara. Pertemuan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, ya, SKS untuk prodi bisnis digital, termasuk UTS dan UAS tentu. Nah, yang harus teman-teman perhatikan, bobot atau kelulusan dari mata kuliah ini ditentukan pada hasil dari keikutsertaan Anda di dalam tes yang bobotnya sebesar 30%, kemudian di UAS 40%, dan tugas-tugas lainnya berupa tadi case study, kemudian apa namanya kalau di dalam perkuliahan nanti ada apa namanya tugas-tugas lainnya yang Anda kerjakan dan harus submit itu 30% bobotnya. Nah, kehadiran minimal 80% dari pertemuan. Jadi kalau 16 kali pertemuan maka Anda hanya punya kesempatan 2 kali tidak masuk ya. Tapi itu pun nggak gratis. Artinya kalau Anda memang mau izin, ya harus ada surat izin dari instansi lain, atau kalau Anda memang kurang sehat, gitu ya, ya ada surat keterangan dokter supaya Anda dianggap tetap dihitung hadir misalnya. Ya. Ya, kalau tanpa alasan, tanpa kabar,
3 kali pertemuan saja Anda tidak hadir, ya Anda tidak berhak untuk CS dan UAS. Mau tidak mau kalau salah satu tidak diikuti ya Anda pasti tidak lulus gitu. Karena komponen CS saja 30% atau UAS saja 40% kan itu tinggi juga. Kriteria nilai kelulusan minimal C, meskipun di mungkin domain akademik D, tapi D itu kok seorang sarjana kalau lulusnya mata kuliahnya di transkripnya ada D-nya saja, gimana ya? Nah, minimal C lah. Tapi saya percaya Anda kalau aktif mengikuti perkuliahan ini bisa lebih dari C. Nah, textbook utamanya menggunakan buku yang saya buat, yang saya tulis, itu judulnya Studi Kelayakan Bisnis, Teori dan Praktek. Anda bisa cari di Gramedia, bukunya ada. Anda bisa langsung menghubungi penerbit Raja Grafindo, ada. Kalau mau dapat diskon, nanti saya punya nomor kontak pemasarannya Raja Grafindo, penerbitnya. Karena biasanya harga diskon cukup besar juga untuk mahasiswa saya biasanya. Kemudian yang lain, buku studi kelayakan bisnis yang lain silakan saja. Nanti juga beberapa ebook saya akan share di chat untuk bisa Anda pelajari. Nah, ada pertanyaan terlebih dahulu sampai sini? Saya Pak, Ya, Pak. soal based learning itu gimana ya Pak? Yang Itu ada kan tadi ada kasusnya. itu Tinggal download aja. per kelompok ngerjainnya gimana Pak? Ya, pokoknya gini. Coba lihat mana tadi. Kembali ke sini. Lihat nggak? Nih, kasus. Coba lihat turun dulu. Ya. Ini petunjuk pengerjaannya. Mahasiswa membentuk kelompok yang kan sudah ada kelompoknya. Berdasarkan studi kelayakan bisnis berikut, nah ini Anda klik. Dia lari ke repositorinya UI. Ya. Anda unduh. Ya, kelompok pelajari. Kelompok pelajari. Uh, ya. Nah, setiap kelompok melakukan hasil. Nah, ini nggak usah lah. Karena apa istilahnya sudah terlalu banyak uh, materi yang harus dipresentasikan oleh kelompok. Cukup Anda menjawabkan saja, menjawab, ya. Diskusikan bersama kelompok Anda apa saja tahapan dalam pelaksanaan SKB dan jelaskan setiap tahapannya berdasarkan studi kelayakan bisnis tersebut. Ya. Uh, ini mungkin setiap kelompok menyajikan rekaman suara yang telah berlalu. Cukup hasilnya aja, Mas. Jadi dalam bentuk misalkan laporan dari studi kelayakan, laporan dari case study 1, ya, itu dalam bentuk dokumen tertulis terkait dengan apa yang diperintahkan di case ini. Nah, nanti case 2, klik di sini, cari kasus kegagalan studi kelayakan bisnis, analisis faktor, faktor penyebab kegagalan, dan sebagainya. Sama dalam bentuk tulisan saja, nggak usah dipresentasikan. Ya. Yang dimaksud tadi presentasi kelompok di awal tentang materi, itu Anda mengangkat kasus-kasus yang lain, kasus-kasus yang terkait dengan materi yang kelompok Anda sampaikan. Kira-kira seperti itu. Dipahami tidak, Fer? Paham Pak? Nah ini ada kasusnya kan ada 5, sedangkan kelompoknya ada 8. Jadi kelompok itu bebas milih Pak? Atau Enggak, setiap kelompok menyelesaikan semua. oh iya iya Pak. Ngerti nggak? Ngerti ngerti Pak. Kan kasus 1, kan Anda diminta untuk membuat kelompok terdiri dari 4-5 orang kan, untuk mengerjakan kasus 1. Berarti 8 kelompok yang mengerjakan kasus 1. Karena hasilnya kan laporannya bisa masing-masing kan tentu setiap kelompok perspektifnya berbeda ketika membaca apa kasus yang disampaikan di
library UI ini. Paham ya, Fer? Paham Pak, terima kasih Pak. Jadi dalam bentuk laporan studi, laporan kasus saja, laporan kasus. Jadi 8 kelompok itu ya mengerjakan semua kasus di sini. Tidak berarti 8 kelompok memilih kasus yang mana. Kalau kalau suplemen podcast ini masing-masing individu aja, tambah wawasan. Ya. Oke, tadi kembali kemana? Ya. Nah, terkait dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis yang akan Anda ajarkan, ini bisa dilihat dari peta konsep yang ada di sini. Ya. Di awal, tadi materi PPT pertama, itu terkait dengan pengantar studi kelayakan bisnis. Apa, mengapa, bagaimana studi kelayakan bisnis itu sendiri. Nah, nanti ini sesuai dengan buku sih. Di pengantar ini dijelaskan terkait dengan apa sih sebenarnya SKB, apa beda SKB dengan bisnis plan gitu ya, apa manfaatnya, siapa-siapa yang berkepentingan dengan SKB yang kita buat dan sebagainya. Lalu masuk ke bagian kedua, yaitu bagian intinya, di mana kita akan pelajari seluruh aspek mulai dari tahapan menyusun SKB dan aspek-aspek yang dikaji di dalam dokumen studi kelayakan bisnis. Ini ada 7 aspek yang harus dimuat di dalam studi kelayakan bisnis. Nah, kemudian setiap aspek itu tentunya apa-apa saja, misalnya aspek legalitas, apa yang dikaji sih di situ, mulai dari badan hukumnya, jenis badan usaha, dan perizinan, dan sebagainya. Demikian juga teknis dan teknologi dan aspek yang lainnya. Ya, finansial, ada cash flow, ada laporan keuangan, ada sumber pendanaan bisnisnya, kriteria penilaian, dan sebagainya. Ya, itu ada di dalam. Dan ini kan tadi yang saya bilang kelompok mempresentasikan masing-masing aspek yang sudah ditugaskan. Nanti kelompok satu dapat penugasan aspek legalitas kah, itu tergantung bimbingan dari teman-teman. Nanti dibantu oleh Ilsa. Nah, bagian yang terakhir dari studi kelayakan bisnis itu adalah format penyusunan dokumen studi kelayakan bisnis atau template-nya lah. Seperti apa sih template studi kelayakan bisnis ya? Pada intinya sih ya mirip-mirip seperti dokumen laporan lainnya, ada bagian awal ya, ada bagian intinya di sini, mulai dari ringkasan eksekutif, latar belakang bisnis, kajian aspek legalitas, teknis dan teknologi, dan seluruh aspek sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi. Mirip-mirip seperti kalau Anda harus menyusun skripsi ya, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi, bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Di studi kelayakan bisnis juga seperti itu. Nah, jadi sebetulnya kuncinya adalah kalau Anda paham terkait dengan bagaimana kita menyusun studi kelayakan bisnis, bagaimana kita melakukan penelitian di setiap aspek yang diperlukan dalam studi kelayakan bisnis, maka ini bisa menghindari kerugian Anda di dalam berinvestasi, kerugian perusahaan di dalam menjalankan proyek. Tanpa menyusun studi kelayakan bisnis dari awal, itu menyebabkan resiko yang harus ditanggungnya itu terlalu besar sekali. Jadi itu sebenarnya yang akan dipelajari oleh teman-teman selama 1 semester di dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Ada pertanyaan? Prof izin bertanya, Silakan eh, ya. buat yang tadi ada wawancara
UMKM itu UMKM-nya harus yang udah terdaftar hukum atau nggak perlu atau bebas gitu. Bebas aja sih, tapi patokan saya kan tadi saya katakan, eh, ukuran sebuah bisnis itu akan sustainable, kalau dia sudah melewati masa 3 tahun. Ya, masa 3 tahun. Ukuran lainnya, ketika Anda ada bertanya tentang aspek manajemen, gitu, ya bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan wawasan terkait dengan secara profesional kalau UMKM-nya hanya dimiliki oleh seorang dan juga dikerjakan oleh orang tersebut, gitu. Jadi single fighter, nggak punya karyawan misalnya, ya susah kan. Nah, minimal UMKM-nya punya 5 karyawan lah, gitu. Ya. Jadi jangan ya, UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah. Kalau mikro itu ya biasanya perorangan, ya, perorangan. Misalkan penjual sayur keliling itu kan mikro sebetulnya, meskipun itu informal, gitu ya. Tapi ini yang usaha kecil atau kalau tidak bisa usaha menengah, ya usaha kecil lah. Usaha kecil itu lihat by definisi kan jumlah karyawannya minimal 5 gitu ya, sampai 20 gitu ya. Dengan omset sekian juta atau sekian miliar gitu ya. Lalu tidak ada sih harus harus berbadan hukum gitu ya. Tapi kalau perizinan ya pastilah, karena biasanya kalau dia membuka usaha agak sulit juga kalau tanpa perizinan gitu. Tapi kriteria yang mungkin bisa mengguideline Anda untuk menseleksi UMKM itu tadi sudah beroperasi minimal 3 tahun, kemudian paling tidak memiliki karyawan 5 tahun, 5 orang ya. Tapi omsetnya nggak usah lah kita batasi. Nah, yang paling penting jangan dari 8 kelompok itu industrinya ada yang sama. Jadi harus berbeda. Ada yang kuliner, ada yang print, cetak mencetak, misalkan digital printing, ada konsultan bisnis, ada kan banyak gitu ya industri. Ada 1.001 sektor, ada 1.001 jenis industri. Jadi jangan sama, kalau kelompok satu kuliner, warung bakso, kelompok dua cuman kopi misalkan, sama aja gitu lah kuliner. Gak ada yang menarik kalau ada yang sama gitu. Nah, kita ingin teman-teman ini memahami bagaimana mempelajari dari ketujuh aspek tersebut di di UMKM yang industrinya berbeda-beda. Ya. Ada travel, gitu ya, ada jasa, gitu ya. Nanti nanti didiskusikan lah. Satu catatan kalau ketika kerja kelompok, saya tidak ingin ada teman yang menyembunyikan kelompok yang anggota yang tidak bekerja. Ini penting karena saya ingin mendidik Anda agar tahu bagaimana memaknai teamwork, memaknai kesuksesan tim. Karena kesuksesan tim itu tidak menonjolkan orang per orang, tapi sebenarnya kebersamaan dari seluruh anggota itulah yang penting. Jadi jangan sekali-kali kalau ada anggota yang hanya sekedar numpang nama saja tidak bekerja, ya sorry, bahkan mungkin satu kelompok itu disanksi tidak lulus gitu. Ya. Jadi gimana ketua timnya nanti benar-benar bisa mengencourage seluruh anggotanya untuk aktif mengerjakan tugas-tugas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Cukup ya, Dea? Cukup, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya harus menghadapi asesor lagi dan saya serahkan ke Bu Ilzah untuk membentuk kelompok dan nama kelompoknya disesuaikan dengan nomenklatur yang ada di bisnis bisnis digital.
misalkan kelompok startup, ya, kelompok digital marketing, kelompok finansial teknologi, apa terserah lah. 8 kelompok itu. Jangan kelompok 1, 2, 3, 4, nggak kreatif namanya. Paham? Kalau bisa nama-namanya sudah ada sore ini dan nanti dikirimkan ke PJ. PJ siapa? Ferry ya. Ferry dikirimkan ke saya ya. Nama nama kelompok dan anggotanya. Paham ya? Paham, Pak. Baik. Saya tinggalkan teman-teman mahasiswa dengan bisa Bu Bisa udah hadir? Sudah, Prof. Oke, silakan diatur kelompoknya Bu Bisa supaya minggu depan kelompok pertama sudah mempresentasikan PPT pengantar, PPT yang pertama pengantar studi kelayakan bisnis. Baik teman-teman, terima kasih sudah bisa mendengarkan pengantar perkuliahan awal dengan saya. Dan selanjutnya saya serahkan ke Riza dan saya mohon izin lab ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensi sore ini. Terima kasih, Prof. Iya, silakan. Suara saya kedengeran ya, teman-teman? Kedengeran Iya, ini jumlah mahasiswanya berapa ya? 33. 33 ya. Nah, silakan teman-teman bagi kelompoknya menjadi 8 kelompok. Nanti nama-nama anggotanya di-share di grup ya. Di grup kan ada Prof. Dedi juga kan ya. Mungkin ada pertanyaan nggak teman-teman dari tugas yang tadi Prof. Dedi sampaikan? Jadi nanti teman-teman buat materi presentasinya itu berdasarkan materi yang di webnya Prof. Dedi ya. Sudah diinfokan belum link webnya, Ferry? Sudah. Udah ya. Nah, nanti teman-teman apa namanya ambil tuh materinya, kemudian teman-teman tambahkan dengan studi kasus yang relate dengan topik presentasinya teman-teman. Contohnya tadi misalnya aspek finansial. Nah, itu teman-teman cari studi kasus yang relate dengan aspek finansial. Seperti itu. Nanti dicantumin di presentasinya. Gitu. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Saya Bu mau nanya, ini kan 8 materinya kan semuanya 7 materinya kan aspek. Cuman kan yang pertama hanya pengantar studi kelayakan bisnis. Itu nanti juga pakai kasus nggak Bu? Ya, dicari aja kira-kira yang relate itu seperti apa sih? Mungkin secara umum aja juga nggak apa-apa, studi kasus secara umum gitu. Untuk presensinya seperti apa nih, Ferry? Capturean atau gimana? Prof. Dedi mintanya seperti apa tadi? Saya belum ada komunikasi sih Bu kalau buat absennya. Oke. Nanti untuk perkuliahan minggu depan offline ya, teman-teman. Kalau nggak salah udah ada ruangannya belum ya? Kayaknya ada ruangannya itu, ini kelas C ya. Kelas C itu di 816. Nah, mungkin Ferry bisa dicek dulu ruangannya udah ada yang gunain atau belum ya. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Ya, baik, kalau tidak ada nanti teman-teman silahkan tanya. Oh ya, untuk pengumpulan presentasinya itu Hamin dua Hamin dua ya. Berarti misalkan hari ini hari Rabu, nah teman-teman kirimkan ke saya itu di hari Senin. Di hari Senin maksimal jam 8 malam via email saya. Nanti saya
share ke Ferry email saya apa? Oke, gitu ya teman-teman ya. Baik, kalau ada pertanyaan, teman-teman nanti bisa chat langsung di grup atau japri saja ke saya. Nih, jika tidak ada, saya Bu, akhiri izin nanya Bu, teman-teman. Ya, kalau gimana? deadline yang case based learning yang 5 case itu gimana Bu? Untuk yang case based learning itu kemungkinan sebelum UTS ya. Nanti saya coba confirm lagi ke Prof. Dedi ya. Oke, makasih Bu. Ya baik. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih ya, Bu.